An Umar radhiyallahu anhu qala idza anzaltumuni fil lahdi fafdu bi khaddi ilal ardi. Ada satu hadis riwayat dari Sayyidina Umar, idza anzaltumuni, kalau kalian semua menurunkan aku ke liang lahat. Artinya kalau saya mati kemudian saya diturunkan di liang lahat mau dikubur, fafdu bi khaddi ilal ardi, maka saya minta kepada kalian sentuhkan pipi saya ini kepada tanah. Jadi mintanya Sayyidina Umar kalau meninggal pipinya nempel ke tanah, karena kita dari tanah kembali ke tanah. Juga ada satu keterangan dari Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari ini kakeknya Abu Hasan al-Ash'ari. Kita tahu dalam madhab kita itu ada satu madhab ahlus sunnah yang besar sekali yang dikuasai oleh Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari ini mengatakan la taj'alu baini wa bainal ardi syai'an. Jangan jadikan antara aku dan bumi itu ada penghalangnya kalau saya mati. Itu kalau saya mati jangan ada penghalangnya. Artinya apa? Kalau saya mati tempelkan pipi saya ini kepada tanah. Makanya kamu kalau lihat persis apa yang biasanya kamu lakukan kalau ada orang mati itu, biasanya kalau orang mati itu ya toh, itu dibuka. Kan ini kan kamu kan sudah diajari sama saya cara bungkus mayit. Yang atas kalau mau dikuburkan dibuka, yang kaki juga dibuka, pinggirnya ini juga dibuka. Gitu loh ya, pinggirnya dibuka kemudian ditempelkan ke bumi. Lah sekarang bagaimana kalau ternyata orang itu pakai peti? Kan ada toh ya, dikubur pakai peti, atau dia dikubur dengan bantal, atau dia dikubur tikar-tikarnya sekalian, teker, taruh sekalian, kan biasanya dibungkus teker, nggak dibuka, maka bagaimana? Maka hukumnya adalah makruh. Dikatakan dalam kitab Nihayatuz Zain, wa yukrahu ayyaja'ala tahtahu fursyun, dimakruhkan menjadikan atau menjadikan di bawahnya mayit itu alas kaki, bukan alas kaki, alas atau lemek. Fursun itu lemek. Jadi di bawahnya mayit ada lemeknya. Aumid robatun, atau selimut yang tebal. Aumikhoddatun, atau bantal. Au saubun, atau baju. Au hasirun, atau tikar. Jadi mayitnya itu tetap terbungkus tikar. Wasundukun, atau dia diwadahi peti. Kita sering itu lihat, apalagi yang bukan non muslim. Kalau bukan non muslim bukan urusan kita ya. Dikubur dengan apa? Tikar. Gimana hukumnya? Makruh. Kalau haram sih enggak, hukumnya makruh. Li'anna fi dzalika idha'ata malin, karena hal itu dianggap sebagai menyia-nyiakan harta. Masa dipakai bawahnya bantal, angoknya mestinya bantalnya diambil, kasihkan zayim biar dipakai. Ya toh? Kok petinya dipakai untuk mengubur mayit? Mestinya petinya jangan dipakai untuk mengubur mayit, kasih zayim untuk diwadahi peti. Ya, petinya kan bisa dipakai untuk yang lain, tidak untuk ngubur mayit. Gitu loh maksudnya, itu dianggap idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, itu dilarang. Wa mahalul karoha, catatannya, wa mahalul karoha malam yakun fi malin mahjurin alaihi.
Catatannya harta itu bukan dari hartanya orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang hartanya dalam pengawasan. Dia tidak bisa menggunakan dengan dirinya sendiri. Contoh, bapaknya mati, berarti dia ada anak yatim, anaknya masih kecil. Kecil masih, dia hartanya masih dalam pengawasan saudara-saudaranya. Kan nggak boleh kan kita pakai hartanya mahjur alaih, anak yatim. Tiba-tiba kakak-kakaknya membelikan semacam peti kepada orang tuanya yang meninggal. Ini berarti kan dia tidak hanya pakai uangnya tapi juga pakai uangnya anaknya. Karena kan hartanya warisan. Bapaknya mati, punya saudara 3, yang 2 masih kecil, yang 1 sudah besar. Yang 1 ini punya kebijakan, dia pakai hartanya, kemudian termasuk di dalamnya hartanya anak kecil yang yatim tadi. Berarti ada di situ mahjur alaih. Ada hartanya anak yatim yang dimana di situ kalau kita gunakan itu berarti tidak boleh. Dari sini maka hukumnya kalau ada hartanya anak yatim hukumnya menjadi haram. Kalau tadi makruh selama seumpama saudaranya 3 sudah besar semua, yuk kita pakai harta ini untuk membelikan bapak yang berupa apa tadi, peti, nggak apa-apa, makruh. Tapi kalau ada mahjur di situ, ada hartanya anak kecil itu masih dalam pengawasan, maka hukumnya dilarang karena menggunakan hartanya mahjur alaih. Lah, kecuali di sini dalam kitab Nihayatuz Zain ini, kecuali para nabi. Kalau para nabi tidak. Wa min khususil anbiya jawazul furshi lahum fi kuburihim. Untuk khusus para nabi itu tidak apa-apa dikasih lemek. Kenapa? Tidak ada makruh li'annahum ahyaun fi kuburihim, karena para nabi itu dianggap masih hidup di dalam kuburnya. Kalau orang itu kalau mati ya mati aja, kalau hidup ya hidup saja. Tapi kalau para nabi itu bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu hidup ketika dikubur-kuburnya. Kalau orang-orang yang mati syahid saja hidup, apalagi para nabi. Sehingga untuk para nabi karena dikuburnya dianggap hidup, maka dia oleh Allah dalam hukum Islam dia boleh untuk dikasih lemek. Lah hukum makro tadi 1 hilang kalau untuk para nabi, haram kalau uangnya masih ada mahjur alaih. Yang ketiga, amma idah taja, sekarang kalau dia butuh, amma idah tija, sekarang kalau dia dibutuhkan ini si sunduk tadi itu, peti tadi, ila sundukin linadawatin, karena tanahnya terlalu gembur sehingga kalau digali kesulitan, atau tanahnya di situ berair, tahu berair ya, aunawiyah atau apa saja. Jadi kalau kita lihat ada satu tanah, saya pernah datang sebuah daerah itu kalau digali jangankan berapa meter, 1 meter aja sudah airnya keluar. Sampai kapan itu ya? Oh iya, waktu itu kalau nggak salah di Python atau di mana, sampai dikuras dulu. Jadi airnya untuk mengubur itu sampai dikuras. Jadi segini sudah keluar air, sampai dikuras. Akhirnya kalau pakai apa? Kalau pakai peti gimana? Oh nggak apa-apa. Karena melihat yang namanya si mayit ini akhirnya alango yang dilem deh mas, ya. Atau tanahnya kesulitan untuk digali itu akhirnya didalamkan sulit, maka diperbolehkan untuk pakai peti karena alasannya apa? Butuh darurat idah tija. Tapi kalau seperti di desa kita Petemon ini, kalau pakai peti hukumnya makruh. Kalau ada darurat, ada hal yang dibutuhkan karena di situ
tanahnya gembur dan lain sebagainya, hukumnya menjadi tidak makruh. Haram kalau pakai hartanya mahjur alaih. Kemudian yang kedua mengenai masalah dilanjutkan ini juga dalam kitab I'anatut Thalibin, adzan setelah mayit itu dikuburkan. Kan biasanya kalau ada penguburan mayit ada adzan ya. Di daerah Samsi, di daerah Jawa Barat ada adzan enggak? Ada. Oh ya, sama berarti ya. Ya. Ya di mana-mana berarti. Bagaimana hukumnya mengadzani orang yang sudah meninggal? Dikatakan wa'lam annahu la yusannul adzanu 'inda dukhulil qabri. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kesunahan adzan ketika si mayit itu dimasukkan kuburan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sudah tidak usah diadzani, ya enggak usah ngamuk. Kita sebagai orang NU memang satu pendapat mengatakan orang mati tidak usah diadzani dan tidak sunnah diadzani. Gak usah ngamuk-ngamuk dasar Wahabi, gak usah, kecuali dia mengatakan wah bid'ah. Lah ini repot ini. Makanya kalau ada yang gak mengadzani, kita ikut pendapat yang tidak mengatakan sunnah diadzani, maka mayat dikubur langsung ditaruh di kuburan, langsung ditimbun tanah. Silahkan. Gak usah diadzani, gak usah, gak apa-apa sampai ikut pendapat itu. Pendapat yang kedua, khilafan liman bisunniyatihi kiasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi. Berbeda dengan pendapat kedua, berarti ada berapa pendapat? Dua. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah mengadzani mayit karena disamakan, dikiaskan dengan keluarnya si mayit itu dari dunia terhadap masuknya mayit itu pertama kali di dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ka'annahu, kalau dalam kitab yang lain fatwanya Abuya Sayyid, ka'annahu yaqulu al-wiladah awalul khuruj ila dunya wa hadza akhirul khuruj minha. Katanya para ulama, seakan-akan ulama itu ingin mengatakan kalau anak lahir diadzani enggak? Diadzani. Pun pula kalau ada orang mati mestinya juga diadzani, disamakan ketika lahir. Kalau lahir itu adalah awal dia menginjakkan di bumi, kalau kuburan atau mati dia adalah akhir daripada dia keluar daripada bumi. Makanya awal akhir ditutup dengan adzan. Yang ada dalilnya yang lahir mestinya. Jadi yang ada orang mati itu malah dalilnya lemah. Hanya disamakan aja. Disamakan dengan ketika melahirkan. Si Adit ketika lahir procot, bapaknya langsung teguk sama Adit kepala nih, tek, diadzani. Makanya kamu ojo sampai santri itu gak ngerti adzan. Kemarin kan ada orang yang gak mondok itu adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kata istrinya, Mas, itu bukan adzan Mas, takbiran. Ya. Lahir diadzani. Ini orang baru masuk dunia diadzani. Nanti dia keluar dari dunia juga diadzani. Keluar dari dunia diadzani. Makanya yang keluar dari dunia wahadza akhirul khuruj minha. Dia mati itu adalah akhir keluar dia daripada dunia. Makanya sudah benar semua ini. Enggak ada yang salah kita ini. Makanya kalau ada orang yang meninggal diadzani, ya wis bener, karena ada ulama yang mengatakan bagus. Kalau enggak diadzani, ya sudah bener. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan tidak sunnah, wis gak usah tukaran. Sekarang kan usumnya mencari perbedaan. Padahal zaman dulu saya itu masih ingat sih kecilnya,
carilah persamaan daripada perbedaan. Sekarang enggak, carilah perbedaannya, persamaannya belakangan. Lah kalau kamu cari istri modelnya kayak gitu gak kira nemu bojo awakmu. Iya, gak kira nemu istri kamu. Saya ingin, kata si Rahul, mencari yang sama persis dengan keinginan saya. Makannya senengannya sama, minumnya sama, hobinya sama. Loh sampai kiamat kurang 2 hari gak kira nemu. Gak kira nemu. Jangan cari perbedaannya, cari persamaannya. Ya, paham ya? Terus kemudian yang dulu pernah saya sampaikan kepada kalian itu doa apa? Kalau ada orang yang mati, kalau dalam kitab I'anatul Thalibin sampai disuruh mengambil tanah kuburan. Tanah kuburannya dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 7 kali. Dibaca 7 kali, ditiupkan, kemudian tanah ini dimasukkan ke liang lahat bapaknya, liang lahat orang yang meninggal itu, maka sampai hari kiamat si bapak ini tidak akan pernah ditanya dan disiksa oleh malaikat. Ini penting rek. Mbak-mbak mungkin yang baru-baru atau yang baru-baru anak-anak ini mungkin ada yang nggak tahu, ya toh. Itu perlu dihafalkan. Ya santri itu harus bisa membantu orang tuanya itu loh, ya. Bapak mati jangan terus dilihat, apalagi dibacakan Pancasila. Bapak mati suruhkan baca Yasin, nggak hafal Yasin, suruh baca Pancasila. Bacakan inna anzalna, carikan tanah, ambil tanah kuburan, bacakan inna anzalna. Jadi kita minta ilmu yang barokah manfaat ya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.